Pada pembahasan sebelumnya, secara tak terduga Xiao Tian tersesat masuk ke celah ruang dan waktu yang telah direncanakan oleh Liu Aotian. Yang tak disangka, mereka berdua tiba dan mendarat di reruntuhan naga suci yang kebetulan juga itu merupakan tempat pembuangan sampah ketika Xiao Tian membuka celah dimensi. Sehingga di tempat itu, mereka juga bertemu dengan 3 anggota Aula Jiwa Hitam yang sebelumnya dibuang oleh Xiao Tian, meskipun pada akhirnya ketiganya mati di tangan Liu Aotian, sedangkan Liu Aotian sendiri mati di tangan Xiao Tian bersama dengan seorang lelaki tua bernama Ling Xiudao yang mengaku sebagai leluhur naga. Mengetahui bahwa ternyata Ling Xiudao masih hidup, Xiao Tian berniat menemuinya. Meskipun dilarang karena jika pintu masuk ke aula dalam didobrak secara paksa bisa mengakibatkan kehancuran reruntuhan naga suci, Xiao Tian sendiri sama sekali tak peduli. Masuk ke cerita saat ini. Memasuki bangunan, Xiao Tian sedikit heran pada Ling Xiudao yang mau mempekerjakan ketiga orang dari Aula Jiwa Hitam hanya untuk membersihkan tempat sekecil itu. Namun begitu membuka pintu yang mengarah ke aula utama, dia benar-benar dibuat sangat terkejut karena di balik pintu ternyata ada alam semesta tersembunyi. Setelah masuk, Xiao Tian mulai mengamati area sekitar yang mana pegunungannya sendiri menurutnya sangat familiar dan terlihat seperti Gunung Xingyan. Namun satu hal yang pasti, Xiao Tian benar-benar sangat takjub karena meskipun dari luar hanya terlihat seperti aula megah, tetapi ternyata di dalamnya memiliki dunianya sendiri yang mungkin saja lebih besar dari wilayah dinasti Yan Agung. Master, menurut analisa, itu adalah pusat inti dari seluruh formasi relik naga suci. Tempat itu seharusnya menjadi tempat aula dalam berada, ucap Wang Cai, sehingga tanpa berbasa-basi lagi, mereka segera menuju ke tempat yang dimaksud, yang mana hal itu hanya bisa membuat Ling Xiudao semakin panik dan berusaha menghentikannya. Namun pastinya, Xiao Tian sama sekali tak peduli, sehingga secara perlahan dia mulai membuka pintu dan sampai pintu terbuka sepenuhnya sama sekali tak terjadi apa-apa. Ternyata aula dalam ini sangat polos dan sederhana, ucap santai Xiao Tian saat dia berjalan masuk. Menanggapi itu, Wang Cai lantas menjelaskan bahwa alasan utamanya karena aula dalam dan bahan konstruksi reruntuhan naga suci langka dan mahal, dan juga biaya konstruksinya tidak bisa diukur. Adapun Ling Xiudao, untuk sementara waktu dia masih diliputi dengan keterkejutan karena dengan mudahnya Xiao Tian bisa masuk dan tidak ditolak oleh aturan Kaisar Sovereign. Mungkinkah karena usianya sudah terlalu tua sehingga sudah kehilangan efeknya? Tapi secara umum seharusnya tidak, karena bahkan mayat hati iblis mengurungku dengan mengandalkan aturan Kaisar Sovereign. Itulah yang difikirkan oleh Ling Xiudao. Setelah itu Xiao Tian segera menghampiri Ling Xiudao dan bertanya apakah setelah dibebaskan Ling Xiudao dapat mengirimnya pergi, dan untungnya Ling Xiudao memberikan jawaban yang positif. Xiao Tian yang begitu senang segera menghancurkan rantai-rantai yang mengekang Ling Xiudao tanpa memperdulikan penjelasan lanjut Ling Xiudao tentang resiko pembebasan dirinya. Alhasil, karena proses pembebasan dilakukan secara paksa, aturan Kaisar Sovereign akhirnya muncul, yang mana bentuknya sendiri adalah seekor naga emas.
Melihat itu, Lung Xiaodao hanya bisa ketakutan karena dia sangat yakin hidupnya telah berakhir. Tetapi pastinya semua yang dia takutkan sama sekali tak terjadi karena hanya dengan lambaian tangannya dengan mudah Xiao Tian menghancurkan aturan Kaisar Shoverek yang hendak memangsa Lung Xiaodao. "Apa-apaan ini?" ucap santai Xiao Tian yang mana meskipun merasa senang, Lung Xiaodao juga semakin merasa ketakutan melihat seberapa mengerikannya kekuatan Xiao Tian. Tiba-tiba seekor ikan emas yang kemungkinan besar wujud asli dari aturan Kaisar Shoverek muncul tepat di belakang Xiao Tian dan siap menggigit, yang sayangnya juga mudah diatasi oleh Xiao Tian. Meskipun awalnya sedikit kesal, tiba-tiba sebuah pertanyaan muncul di kepalanya, yang mana bisakah dia memakan ikan tersebut? Karena masih takut dengan aturan Kaisar Shoverek, Lung Xiaodao yang panik sebisa mungkin membujuk Xiao Tian untuk tidak melakukan hal semacam itu. Namun sayangnya semua ocehannya itu sama sekali tak dihiraukan oleh Xiao Tian yang benar-benar ingin secepatnya mencicipi ikan gemuk tersebut yang mulai menunjukkan sikap panik. Kemudian Lung Xiaodao bertanya, apakah ada orang yang merupakan keturunan Human Shoverek di sisi Xiao Tian, karena roh aturan Kaisar Shoverek sangatlah bermanfaat bagi keturunan Human Shoverek. Menanggapi itu, Xiao Tian sangat yakin bahwa keturunan Human Shoverek yang dimaksud adalah istrinya. Tetapi sayangnya saat ini dia sedang berada di dinasti Yan Agung dan dia bahkan telah menemukan sesuatu tentang dinasti Yan Agung yang palsu yang didirikan oleh Kekaisaran Dongyan dan juga Pavilion Tianji yang berniat merebut keberuntungan surgawinya. Dari penjelasan tersebut, Lung Xiaodao sangat yakin bahwa istri Xiao Tian memanglah keturunan Human Shoverek dan darahnya mungkin sangat murni. Adapun dua kelompok yaitu Kekaisaran Dongyan dan Pavilion Tianji, mereka semua benar-benar sekelompok binatang karena telah berani mengincar garis keturunan Human Shoverek, yang mana tindakan itu jelas sebuah kejahatan besar. Melihat Lung Xiaodao marah demi istrinya, pastinya membuat Xiao Tian merasa senang, dan setelah menenangkannya, dia kembali bertanya tentang ikan tersebut yaitu roh aturan Kaisar Shoverek. Singkatnya, menurut Lung Xiaodao, aturan Kaisar Shoverek benar-benar sangat bermanfaat bagi keturunan Human Shoverek. Bahkan hanya bersentuhan saja, fisiknya secara bertahap akan terbangun dan dia bahkan dapat memperoleh warisan sejati dari Human Shoverek lama. Manfaatnya benar-benar sangat besar. Jadi jika apakah ada pengaruhnya, tanya Xiao Tian, yang mana daripada ingin mengambil manfaatnya, sikap dan ekspresi Xiao Tian lebih seperti orang kelaparan. Seekor ikan emas besar yang bisa berubah menjadi naga seharusnya rasanya enak. Hanya satu gigitan kecil seharusnya tidak menimbulkan banyak dampak. Bahkan jika istriku mengetahuinya, dia tidak akan menyalahkanku, tambah Xiao Tian. Baru saja ingin memakannya, tiba-tiba muncul sebuah suara yang meminta ampun, bahkan sampai memanggil Xiao Tian ayah. Mendengar suara misterius tiba-tiba muncul, pastinya membuat Xiao Tian sedikit terkejut dan bingung, sehingga dia segera menanyakannya pada Lung Xiaodao. Adapun Lung Xiaodao, dia juga tak kalah terkejut. Namun keterkejutannya lebih tertuju pada dirinya yang benar-benar tidak menyangka bahwa aturan Kaisar Shoverek telah memiliki kebijaksanaannya sendiri. Apakah kau sedang berbicara tentang ikan ini? Tanya kembali Xiao Tian yang langsung dijawab iya.
Karena penasaran, Lung Xiudao mencoba bertanya pada aturan Kaisar Shohrek, yang mana karena dia memiliki kebijaksanaan spiritual, bagaimana bisa dia tertipu oleh iblis dan mengikat dirinya. Untuk iblis yang dibicarakan, dia adalah sosok yang sebelumnya menyerupai Lung Xiudao. Tak disangka, alasan utama mengapa aturan Kaisar Shohrek melakukan itu hanya karena dia bosan, yang mana pernyataan itu pastinya benar-benar membuat Lung Xiudao sangat terkejut karena alasan dia tergantung dengan pose memalukan selama ratusan tahun hanya karena kebosanan. Singkatnya, setelah tahu bahwa nasib buruknya selama ratusan tahun disebabkan karena pihak lain merasa bosan, dia yang awalnya masih ragu dengan keputusan Xiao Tian seketika mulai mendukungnya. Tuan Xiao, dengan keberadaan yang hebat seperti Anda, sepertinya tidak masalah apakah keturunan Human Shohrek menginginkan roh aturan atau tidak. Selain itu, kebetulan pria tua ini pandai memasak. Bolehkah aku bertanya, ikan gemuk ini mau dikukus atau direbus? Xiao Tian yang benar-benar sangat senang lantas memberikan sebuah solusi, yang mana daripada memilih satu di antara keduanya, alangkah baiknya jika mereka memotong ikannya menjadi dua sehingga satu sisi bisa direbus dan satunya lagi bisa dikukus. Untuk kepala ikannya sendiri bisa dipotong menjadi beberapa bagian. Mendengar pembicaraan keduanya, roh aturan Kaisar Shohrek hanya bisa gemetar ketakutan bersamaan dengan air matanya yang mulai mengalir. Dan di detik berikutnya, tiba-tiba dia mulai memancarkan cahaya emas sebelum akhirnya sosoknya berubah menjadi seorang gadis kecil. Ayah, ikan kecil ini sangat lucu. Apakah kau tega memakannya? Ucap gadis kecil tersebut layaknya anak seusianya yang sedang ketakutan. Melihat itu, Lung Xiudao sama sekali tak terpengaruh pada air mata yang dikeluarkan oleh roh aturan. Justru sebaliknya, dia mulai memarahinya karena dia sendiri sangat yakin bahwa kecelakaan di mana-mana yang terjadi selama ribuan tahun disebabkan oleh roh aturan Kaisar Shohrek, yang meskipun memiliki kebijaksanaan spiritual tetapi tingkahnya masih kekanak-kanakan. Berbeda dengan Lung Xiudao, di sisi lain Xiao Tian mulai merasa bimbang karena tiba-tiba ikan yang akan dia santap berubah menjadi seorang manusia, yang mana hal itu pastinya membuat nafsu makannya seketika menghilang. Sambil menurunkan garis kecil di tangannya, Xiao Tian juga mencoba menasihati roh aturan untuk tidak memanggilnya ayah. Akan tetapi, roh aturan berkata bahwa dia ingin Xiao Tian menjadi ayahnya karena dirinya tidak mempunyai ayah ataupun ibu, yang membuatnya benar-benar kesepian. Menyinggung tentang serangan sebelumnya, roh aturan hanya bisa meminta maaf karena alasan mengapa dia melakukan semua itu didasari oleh nalurinya sebagai aturan Kaisar Shohrek, dan bahkan di waktu itu kesadarannya masih tertidur. Tapi ayah, kau sangat kuat. Kau benar-benar menghapus kehendak Human Shohrek tua secara paksa. Jadi mulai sekarang aku tidak perlu terikat di sini dan aku bisa bebas, tambah roh aturan, sehingga sehubungan dengan itu, karena dia khawatir orang lain mungkin akan membawanya pergi, dia ingin Xiao Tian yang sangat kuat menjadi ayahnya dan melindunginya. Sebagai balasannya, dia berjanji akan sangat membantu ibunya, yang pastinya itu adalah Ziruyan, dan dia juga bisa menjadi roh segel giok kerajaan.
Meskipun awalnya masih ragu, setelah mendengar cerita roh aturan yang bisa dikatakan sangat menyedihkan karena hidup dalam kesepian dan kesunyian seorang diri, pada akhirnya Xiao Tian memutuskan untuk menerimanya. Apalagi dia sendiri berpikir bahwa tidak ada yang salah dengan memiliki satu anak perempuan. Apalagi anak tersebut pasti akan membawa manfaat bagi istrinya. Layaknya anak kecil yang kegirangan, roh aturan mulai bersorak mengelilingi ayah barunya sebelum akhirnya dengan keras dia tiba-tiba menyundul perut Lung Xiudao. Setelah menyundulnya, roh aturan mulai melapor pada ayah barunya yang mana intinya dia merasa tindakannya itu adalah hal yang normal untuk membalas Lung Xiudao yang sebelumnya ingin mengukus dan juga merebus dirinya. Menanggapi itu, meskipun sedikit bingung, Xiao Tian berusaha menasehati putrinya karena bagaimanapun juga pihak lain adalah orang tua. Tetapi dengan cerdiknya, roh aturan masih saja bisa membela diri. Setelah itu, untuk sementara waktu mereka terus membicarakan tentang masalah-masalah tersebut. Di antaranya roh aturan bahkan sampai menjelaskan bahwa selain rasa bosan, alasan utama mengapa dia merantai Lung Xiudao semata-mata untuk melindunginya juga karena jika dia tidak menyegelnya, mayat iblis hati pasti sudah menelan auranya sejak lama. Setelah mendengar kebenarannya, Lung Xiudao pastinya benar-benar dibuat terkejut karena setelah difikirkan kembali, apa yang dikatakan oleh roh aturan memanglah benar adanya karena selama dirinya disegel, iblis hati tak dapat menyentuh dirinya. Sehingga dengan itu, Lung Xiudao kemudian mencoba meminta maaf dan tak lupa dia juga berterima kasih pada roh aturan. Karena tak mungkin Xiao Tian terus memanggil putrinya dengan sebutan roh aturan, setelah itu dia mulai memilih sebuah nama dan setelah memikirkannya dengan matang, nama yang ditentukan adalah Xiao Yu'er yang mana untuk artinya sendiri, selain memiliki nama keluarga yang sama dengannya, Xiao Yu'er sendiri memiliki arti ikan kecil dan pastinya nama indah tersebut diterima baik oleh roh aturan. Baiklah kalau begitu, ayo kita pergi dari sini sekarang, ucap Xiao Tian. Sehingga setelah itu mereka bertiga pun segera pergi meninggalkan reruntuhan naga suci. 2 jam kemudian mereka bertiga tampak masih berkeliaran di kehampaan. Sesekali Xiao Yu'er juga menyuapi ayahnya yang mana kedekatan mereka benar-benar layaknya seorang ayah dan juga putri. Meskipun mereka telah meninggalkan reruntuhan naga suci, bukan berarti mereka sepenuhnya meninggalkannya karena ternyata dengan kekuatan Xiao Tian yang di luar nalar, dia membawa reruntuhan naga suci bersamanya setelah mengecilkannya. Karena saat ini mereka benar-benar sedang tersesat, Xiao Tian hanya bisa mengeluh pada Lung Xiudao karena bukannya membantu menemukan jalan, malah sejauh ini tugasnya hanya menyajikan hidangan. Apa boleh buat, aku tidak punya pilihan selain mencarinya, tetapi aku harus bergegas. Mari kita coba keterampilan baru yang telah kita teliti dan kembangkan bersama Wang Cai setelah diingatkan oleh putri kita yang baik, pikir Xiao Tian, sehingga setelah itu dia segera mencobanya. Setelah diaktifkan, dalam sekejap mata mereka bertiga melesat dengan kecepatan yang sangat luar biasa.
Berbeda dengan Lung Xiudao yang tampak terkejut, Xiao Yu'er terlihat begitu sangat kegirangan dan bahkan menyuruh ayahnya untuk menambah kecepatannya. Sehingga secara perlahan Xiao Tian mulai menambah kecepatannya dan tepat ketika kecepatan mencapai 10/10.000 kecepatannya, Wang Cai memberitahu bahwa kecepatan tersebut sudah mencapai batas yang bisa dirawat oleh tubuh Xiao Yu'er dan Lung Xiudao, sehingga jika menambah kecepatannya lagi akan berakibat buruk bagi mereka. Sial, 10 dari 10.000. Jangan bercanda. Bukankah kau baru berusia 20-an? Padahal aku mulai berlatih semenjak dalam rahim ibuku dan itu tidak sebaik dirimu. Itulah yang difikirkan oleh Lung Xiudao saat dia tak henti-hentinya berteriak terkejut. Sementara itu, ketika ketiganya sedang sibuk menjelajahi ruang hampa, di sisi lain Ziruyan terlihat sedang menghadapi musuh yang akhirnya datang. Dari pengamatan Yang Ming, tampaknya musuh yang datang merupakan gelombang terakhir sehingga Ziruyan sangat yakin bahwa sepertinya orang-orang dari Kekaisaran Dongyan dan juga Pavilion Tianji sudah tidak sabar menunggu dan mereka tidak perlu repot-repot untuk berpura-pura lagi. Inilah yang diinginkan pihak lain. Meskipun aku bisa melindungi segel giok, tetapi di manakah kau suamiku? Ini sudah sebulan, ucap Ziruyan dalam pikirannya saat dia mengeluarkan segel gioknya. Tak butuh lama, orang penting dari pihak lain yaitu Kaisar Dongyan yang bernama Dongfang Gaoshuan akhirnya tiba. Melihat kedatangannya, Lu Shaiyuan mulai mengatainya karena sebagai seorang kaisar dia tidak duduk diam di negaranya sendiri tetapi berkeliaran di tempat lain. Mendengar itu, Ziruyan dan Yang Ming hanya bisa menatapnya dengan tatapan kosong karena dilihat dari sudut pandang manapun, apa yang dikatakan oleh Lu Shaiyuan seperti sedang mengolok-olok dirinya sendiri. Kaisar ini adalah kaisar iblis, bukan kaisar biasa, ucap Lu Shaiyuan yang berusaha menutupi rasa malunya. Namun meskipun Lu Shaiyuan sendiri bisa dikatakan sebagai seorang kaisar yang paling tidak bisa diandalkan, Ziruyan masih merasa bersyukur karena di balik kekurangannya itu, Lu Shaiyuan masih mau belajar dan tidak menyerah setelah dipukul dan dimarahi. Selain Kaisar Dongyan yang datang, pastinya master dari Pavilion Tianji juga datang. Untuk namanya sendiri, entah mengapa dia dipanggil dengan sebutan Zhao Tianji karena seharusnya jika diingat-ingat kembali, Zhao Tianji seharusnya pria berambut putih yang sebelumnya dibunuh oleh Xiao Tian di Pavilion Tianji cabang Yan Agung. Ziruyan hanya bisa menatap keduanya dengan tatapan tajam karena bagaimanapun juga keduanya adalah dalang yang menciptakan dinasti palsu dan membunuh kedua kakaknya dalam upaya untuk mengendalikan takdir keluarganya. Setelah mengamati keduanya, tiba-tiba Lu Shaiyuan berkata bahwa kedatangan mereka rasanya tidak benar karena secara umum seseorang yang memasuki wilayah Tandus Selatan ranahnya pasti akan disegel ke tingkat tertentu dan di area khusus hanya ada satu pintu masuk dan keluar sehingga daripada datang langsung ke tempat ini seharusnya keduanya tetap diam menunggu di pintu keluar untuk menghindari resiko. Menurut apa yang dikatakan Yang Mulia Lu, Dongfang Gaoshuan dan Zhao Tianji pasti mempunyai rencana lain. Aku khawatir rencana lawan bukan hanya keberuntungan nasional, ucap Yang Ming mencoba membantu keduanya yang masih menebak-nebak niat lawan. Sehingga meskipun masih belum mengetahui secara pasti, setidaknya hal itu membuat mereka sedikit memahaminya.
Yang Ming kemudian bertanya dapatkah Ziruyan merasakan sang pangeran. Tetapi sayangnya setelah mencobanya, dia sama sekali tak bisa merasakan aura suaminya. Namun karena dia mampu merasakan bahwa cincin budak masih ada, itu menandakan bahwa suaminya masih hidup, hanya saja jaraknya terlalu jauh dari mereka. Aku tidak menyangka kalian berdua memiliki hubungan yang baik. Jangan khawatir, suamiku adalah orang yang beruntung dan memiliki surganya sendiri. Jadi tidak akan terjadi apa-apa, ucap Ziruyan melihat Yang Ming menghela nafas. Namun satu hal yang pasti, helaan nafasnya bukan karena dia khawatir pada keadaan sang pangeran. Namun karena dia berpikir, jika saja sang pangeran ada di tempat ini, Kaisar Dongyan dan Master Pavilion Tianji dapat diselesaikan hanya dengan satu pukulan. Kembali lagi ke Xiao Tian. Meskipun pergerakannya saat ini jauh lebih cepat, tetapi sayangnya sampai sejauh ini mereka belum bisa menemukan jalan keluarnya. Bahkan Xiao Yu'er merasa bahwa mereka hanya berputar-putar dan kembali ke tempat yang sama. Bukannya membantu, Lung Xiudao malah mengatakan hal yang sama dengan Xiao Yu'er. Dan ketika ditanya bagaimana dia bisa mengingat rutenya, Lung Xiudao hanya berkata bahwa semua itu berkat keterampilan kecilnya. Bahkan di masa lalu, ketika Human Xiaofrek II pergi, pasti selalu membawanya. Sialnya, penjelasan Lung Xiudao yang berharap mendapat pujian malah dimarahi oleh Xiao Tian karena menurutnya kata-kata Lung Xiudao sebelumnya terdengar lebih ke arah dia yang sedang menghina Human Xiaofrek II. Maksud ayahku, apa yang kau katakan barusan, bukankah kau baru saja menghina Human Xiaofrek II karena tidak tahu jalan, jadi dia selalu membawamu di sisinya, ucap Xiao Yu'er melihat kebingungan Lung Xiudao. Dan pastinya setelah itu Xiao Yu'er langsung mendapat pujian penuh dari sang ayah, sedangkan Lung Xiudao dia hanya bisa bertanya-tanya, apakah Xiao Yu'er benar-benar roh aturan Kaisar Xiaofrek yang bijaksana dan bukan putri haram Xiao Tian, karena sikap mereka berdua benar-benar sangat mirip. Tiba-tiba Xiao Tian bisa merasakan dua jenis kekuatan yang berasal dari langit dan bumi yang menurutnya rasanya sendiri sangatlah unik, seperti permen karet yang dicampur dengan dua rasa. Meskipun dia tertarik mengambilnya, namun sayangnya kali ini dia sedang terburu-buru untuk kembali, sehingga daripada berkeliaran tidak jelas, kali ini dia sepenuhnya berniat memanfaatkan Lung Xiudao. Sebelum memulainya, hal pertama yang dipersiapkan yaitu mengeluarkan topeng Hades yang langsung dipegang oleh putrinya dengan tujuan agar saat dia menuju medan perang, kemunculannya cukup keren. Kemudian dia meminta Wang Cai untuk memunculkan foto-foto host sebelumnya yang tampak keren. Meskipun pada dasarnya Xiao Tian adalah host pertamanya, dia yang sudah terlanjur mengarang tentang host-host sebelumnya, mau tak mau Wang Cai menurutinya. Mari lihat gambar master yang berakting tempur di bumi, lalu gabungkan dengan informasi senior lainnya, pikir Wang Cai yang segera memunculkan beberapa adegan. Dan meskipun Xiao Tian sendiri merasa agak familiar, dia benar-benar senang dengan semua itu dan segera memilih salah satunya. Sial, kenapa aku sangat menyukai penampilan ini? Itulah yang difikirkan Xiao Tian tanpa tahu bahwa itu adalah gambar dirinya sendiri. Namun melihat tuannya senang, Wang Cai juga merasa senang.
Sementara itu di Kekaisaran Yan Agung, setelah melihat beberapa laporan, Ziruyan dan Lu Shaiyuan cukup terkejut dan juga kesal karena dikatakan bahwa Pavilion Tianji telah membuat pulau terapung dan bahkan Kekaisaran Dongyan telah memindahkan kota kecil sebagai istana, seolah-olah pihak lain berniat membawa semua orang ke tempat ini. Namun yang pasti hal itu benar-benar membuat Ziruyan jengkel karena dia sendiri yakin bahwa alasan Zhao Tianji dan Dongfang Gaoxuan membawa semua orang-orangnya hanya untuk membiarkan mereka menonton ketika dirinya berada di akhir hidupnya. Tidak peduli rencana apa yang mereka miliki, mereka akan tetap bertarung, jadi bonus saja bajingan itu. Jangan khawatir, ketika saatnya tiba, aku akan membawamu ke pertarungan yang bagus, teriak Lu Shaiyuan yang mana setiap kali berhubungan dengan pertarungan, pasti otaknya selalu berjalan dengan sangat lancar. Sedang serius membicarakan semua itu, tiba-tiba segel giok mulai memancarkan cahaya terang yang mana dari pendapat Lu Shaiyuan itu menandakan bahwa segel giok atau batu giok bawaan matang sepenuhnya dan keberuntungan negara akan dipadatkan. Tepatnya semua itu akan terjadi ketika matahari terbit di timur. Tampaknya kecepatannya lebih cepat dari yang diharapkan. Jadi apakah kau siap? Tidakkah kau takut? Ucap Lu Shaiyuan yang langsung dijawab bahwa tidak mungkin dirinya takut. Di kota, tepatnya di bawah patung Dewa Supreme Sofresh, semua orang mulai berdoa dengan khusyuk saat mereka berharap bahwa Yang Mulia Pangeran akan memberkati Yan Agung. Di momen genting seperti itu, sebagai seorang permaisuri kaisar, Ziruyan yang lengkap dengan baju tempurnya segera muncul di atas kota dan memberitahu seluruh warganya bahwa dengan keadaan mereka sekarang, dirinya tidak dapat menjamin bahwa mereka semua akan aman dan sehat, dan dia juga tidak dapat memastikan apakah Yan Agung akan menang. Namun satu hal yang pasti, sebagai seorang permaisuri, dia bisa menjamin satu hal, yaitu jika mati, dirinya akan menjadi yang pertama. Tahukah kalian, pangeran favorit kalian pernah mengatakan sepatah kata padaku, Kaisar menjaga gerbang negara dan Raja mati untuk melindunginya, tambah Ziruyan, yang mana kata-kata sederhana itu benar-benar membakar semangat semua orang karena mereka benar-benar mempercayai sang pangeran, sang dewa Sofresh. Seperti yang dijelaskan Lu Shaiyuan sebelumnya, ketika matahari terbit di timur, keberuntungan negara benar-benar dipadatkan dan batu giok bawaan juga sepenuhnya matang, dan semua itu dalam sekejap mata mulai menyatu dengan Ziruyan, sehingga dengan itu juga dia sepenuhnya telah siap untuk memimpin perang. Tak mau tertinggal di belakang, setelah memuji penampilan menakjubkan Ziruyan, Lu Shaiyuan juga mulai mempersiapkan diri, sehingga setelah semua pasukan siap, mereka hanya tinggal menunggu dimulainya perang. Sementara itu di pihak lawan, mereka juga telah mengumpulkan banyak sekali orang. Akan tetapi sampai sejauh ini mereka sama sekali belum mengambil tindakan, yang mana hal itu juga sampai membuat beberapa di antara mereka bertanya-tanya mengapa sang pemimpin tidak memberikan perintah, karena seharusnya mereka datang ke tempat ini untuk menjarah keberuntungan negara dan juga segel batu giok kekaisaran. Kenapa benda itu belum keluar juga, pikir Dongfang Gaoxuan dan Zhao Tianji yang ternyata benar-benar memiliki rencana lain.
Berkat bantuan Lung Xiudao, akhirnya Xiaotian bisa menemukan jalan kembali, dan karena mereka mendarat di luar wilayah Tandus Selatan, Xiaotian merasa bahwa kekuatan langit dan bumi bisa diserap olehnya sesuka hati, seolah-olah tak ada yang menghalangi. Setelah memuji kerja bagus Lung Xiudao, ketika putrinya bertanya apa yang harus mereka lakukan selanjutnya, Xiaotian lantas berkata bahwa tujuan pertama mereka menuju ke Kekaisaran Dongyan. Dengan segera dia melepaskan panca inderanya yang sangat luar biasa yang dapat secara langsung melihat keadaan Kekaisaran Dongyan dari jarak yang begitu jauh. Selanjutnya, menggunakan salah satu kemampuannya, dalam sekejap mata mereka langsung berpindah ke tujuan dan melihat keadaan kota yang benar-benar tak ada satupun orang, pastinya hanya bisa membuat mereka bingung. Menggunakan pengalaman ratusan tahunnya sebagai penjaga reruntuhan naga suci, Lung Xiudao mencoba melihat lebih dalam keadaan Kekaisaran Dongyan, dan setelah memeriksa sekeliling, dia bisa menemukan bahwa formasi pelindung kota masih utuh dan bahkan itu baru saja ditutup secara aktif. Tak mungkin membuang-buang waktu lagi, dengan tatapan seriusnya Xiaotian segera pergi dan mencari di tempat lain. Mendengar putrinya berkomentar bahwa orang-orang seolah-olah mereka semua telah dibawa pergi, Xiaotian hanya bisa menganggapnya menarik karena orang-orang yang ingin dilindungi oleh Liu Aotian sampai dia mengorbankan nyawanya sendiri secara misterius tiba-tiba dibawa pergi. Sekarang mari kita pergi dan melihat apa yang terjadi di Pavilion Tianji, ucap Xiaotian. Sama seperti di Kekaisaran Dongyan, setelah sampai mereka sama sekali tak bisa menemukan satupun orang di Pavilion Tianji. Bahkan jejak yang tertinggal di udara tipis sama persis seperti yang terjadi di Kekaisaran Dongyan. Sehingga setelah melihat semua kejadian itu, Xiaotian hanya bisa bertanya-tanya apa yang sebenarnya sedang direncanakan Kekaisaran Dongyan dan juga Pavilion Tianji. Sementara itu di medan perang, Ziruyan yang sudah berdiri tepat di hadapan musuh masih saja dibuat bingung karena Zhao Tianji dan Dongfang Gaoxuan sama sekali belum mengambil sebuah tindakan, yang mana hal itu semakin membuatnya curiga dan juga bertanya-tanya apakah ada sesuatu di pegunungan Xingyan. Baru saja dipertanyakan, Ziruyan langsung mendapat jawabannya karena di detik berikutnya tiba-tiba Gunung Xingyan terbelah menjadi dua dan dari dalamnya muncul sesuatu yang ternyata adalah senjata spiritual. Dilihat dari lambang api yang terukir, Lao Yi memperkirakan bahwa seharusnya benda tersebut merupakan peninggalan dari kerajaan Yan Agung yang hancur. Melihat tungku raksasa tiba-tiba muncul, pastinya hanya bisa membuat semua orang terkejut, khususnya orang-orang dinasti Yan Agung. Adapun Zhao Tianji dan Dongfang Gaoxuan, pastinya mereka hanya bisa kegirangan karena catatan dan legenda kuno semuanya benar. Kemudian dengan perasaan bahagianya, Dongfang Gaoxuan mulai bercerita pada Ziruyan tentang beberapa kisah masa lalu yang dia ketahui. Singkatnya, leluhur Ziruyan adalah Kaisar Yan Agung di antara 4 kaisar di bawah Human Shoverek, dan dia merupakan salah satu yang terbaik dalam menyempurnakan senjata. Tungku perang ini adalah leluhurmu, mahakarya terbesar Human Shoverek di masa lalu, dan hanya darah Human Shoverek dan keturunannya yang bisa membangunkannya, tambah Dongfang Gaoxuan. Mudahnya, alasan utama tungku tersebut bisa muncul karena terpengaruh oleh aura milik Ziruyan yang saat ini sepenuhnya telah bangkit.
Melihat Dongfang Gaoxuan mengetahui tentang sejarah Human Shoverek, membuat salah satu bawahan Zhao Tianji terkejut dan mempertanyakannya karena seharusnya hanya pihak merekalah yang mengetahuinya. Tetapi ternyata alasan dibalik semua itu karena Zhao Tianji sendirilah yang memberitahunya, sehingga bawahan Zhao Tianji yang mendengarnya menjadi semakin terkejut karena rencana awal mereka adalah menyerang Kekaisaran Dongyan dari belakang dan memonopoli semuanya termasuk kekayaan sumber peninggalan untuk memperluas pavilion Tianji. Ziruyan pastinya benar-benar tak menyangka bahwa tujuan sebenarnya dari rencana mereka berdua yang sampai menghabiskan banyak sumber daya dan waktu untuk menciptakan Yan Agung palsu adalah ki miliknya untuk mengaktifkan relik peninggalan Human Shoverek, yang mana dari sudut pandangnya sendiri itu hanya kompor tua yang rusak. Dongfang Gaoxuan hanya bisa tertawa karena artefak atau relik yang sangat luar biasa dianggap sebagai artefak yang rusak. Oleh karena itu, sekali lagi dia berusaha menjelaskan tentang seberapa luar biasanya artefak tungku tersebut, yang mana katanya menurut catatan kuno di masa lalu ketika krisis surgawi datang, Kaisar Yan Agung berusaha menyempurnakan tungku perang untuk membantu Human Shoverek melakukan serangan balik. Akan tetapi meskipun tungku berhasil dibuat, kesempurnaannya hanya berkisar 10%. Oleh karena itu, dengan sengaja sang kaisar melemparkan dirinya sendiri ke dalam tungku. Bahkan 99 putranya juga secara bersamaan mengikuti jejak ayahnya, sehingga dengan pengorbanan mereka, tungku perang benar-benar bisa disempurnakan dan berhasil membantu Human Shoverek. Dari cerita tersebut, Ziruyan dapat menyimpulkan bahwa syarat untuk mengaktifkan tungku perang tidaklah mudah, sehingga sekali lagi dia bertanya apa yang akan dilakukan oleh Dongfang Gaoxuan. Menanggapi itu, Dongfang Gaoxuan yang sudah tahu bahwa mustahil untuk menggunakan tungku artefak yang asli, tiba-tiba dia mengeluarkan tungku perang yang bentuknya benar-benar sama. Dan ternyata itu merupakan tiruan yang dia buat agar sepenuhnya bisa mengaktifkan tungku perang yang asli. Dengan kerjasama Zhao Tianji, mereka berdua tiba-tiba menuangkan sesuatu dari tungku tiruan ke dalam tungku yang asli, yang mana ternyata itu merupakan orang-orang dari Kekaisaran Dongyan dan juga pavilion Tianji yang sebelumnya telah menghilang. Melihat itu, semua orang pastinya hanya bisa dibuat terkejut, tak terkecuali orang yang sebelumnya membantu Liu Aotian, yaitu Liu Aoshi. Tetapi sayangnya, sekuat apapun keluhan yang dia lontarkan, sama sekali tak dihiraukan oleh Dongfang Gaoxuan. Bahkan ketika bawahan Zhao Tianji yang ternyata bernama Zhao Xin melakukan hal yang sama, dengan tatapan dinginnya, Zhao Tianji sendiri malah menyuruh Zhao Xin untuk melempar dirinya masuk ke dalam tungku. Sekarang tidak perlu menyembunyikan apapun darimu. Keberuntungan yang lewat hanya bisa menyelamatkan Kekaisaran Dongyan untuk sementara waktu. Jadi dengan tungku perang, mengapa tidak saudaraku Zhao Tianji dan aku menciptakan Kekaisaran Dongyan lainnya dengan keberuntungan dan membawa pengakuan surga dan bumi? Mereka semua hanyalah orang biasa, jadi apa salahnya meninggalkan mereka, ucap Dongfang Gaoxuan dengan sikap yang penuh percaya diri, seolah-olah rencananya itu merupakan rencana yang sangat sempurna dan akan berhasil. Karena tuan mereka sama sekali tak memperdulikan orang-orangnya sendiri, pada akhirnya Zhao Xin yang menjabat sebagai wakil master pavilion Tianji mengambil sebuah tindakan yang tegas, yang mana dia berbalik memihak Yan Agung, yang pastinya hal itu disambut baik oleh Ziruyan.
Tak jauh berbeda, Liu Aoshi juga melakukan hal yang sama karena bagaimanapun juga saat ini mereka harus bersatu untuk melawan musuh yang sama. Apakah kalian berpikir bahwa jika bergabung akan selamat? Ucap Dongfang Gaoxuan bersamaan dengan dia yang memerintahkan beberapa bawahannya yang masih setia untuk menyerang. Baru saja dimulai, Liu Aoshi dan Zhao Xin langsung berada di posisi yang dirugikan karena lawannya adalah para kultivator fisik. Tetapi untungnya Ziruyan segera mendukung mereka, bahkan dia juga memberikan sedikit beberapa kata untuk memotivasi mereka. Untuk membiarkan seorang gadis kecil mengajariku pelajaran, ini benar-benar menjadi lebih baik, ucap Liu Aoshi yang segera bersiap kembali karena bagaimanapun juga dia tak ingin mengecewakan kakak tertuanya yaitu Liu Aotian yang rela mengorbankan nyawanya sendiri untuk melindungi rakyat Dongyan. Singkat cerita, setelah itu pertarungan berlangsung dengan cukup lancar yang mana meskipun lawannya adalah para kultivator fisik, dengan mudah Ziruyan mampu menghadapi mereka. Dan ketika ada serangan diam-diam yang datang dari belakang, Lu Shaoyuan akhirnya bertindak dan bersamaan dengan itu juga tak lupa mereka sedikit berdebat seolah-olah jika salah satu di antara mereka mati, maka pihak yang bertahan bisa memonopoli suami mereka sepenuhnya. Menghadapi musuh yang terus berdatangan, mereka berdua akhirnya mulai serius. Meski begitu, dari pihak lawan musuh masih saja terus berdatangan, bahkan master dari para kultivator fisik yaitu Yuan Be yang berasal dari sekte Tiran Body telah tiba meskipun dia tidak langsung bergerak dan untuk sementara waktu mulai mengamati pertarungan. Lu Shaoyuan yang pada dasarnya adalah maniak tarung, meskipun jumlah lawan jauh lebih banyak, dengan ganasnya dia terus membantai mereka semua. Padahal kita bertarung berdampingan, mengapa dia tiba-tiba bergegas ke kerumunan? Apalagi semakin sengit pertarungannya, semakin banyak juga kultivator fisik di sekitarnya. Jika terus seperti ini, dia tidak akan bisa bertahan terlalu lama. Bahkan gerakannya agak lambat, jadi mungkin dia mulai lelah, pikir Ziruyan melihat Lu Shaoyuan yang bertindak sembrono. Akhirnya Yuan Be tak bisa tinggal diam sehingga setelah memastikan kembali perjanjian yang dia buat dengan Zhao Tianji, tanpa berbasa-basi lagi dia langsung bergerak mendekati Ziruyan. Gadis kecil, demi sekte, orang tua ini juga akan bertindak. Jadi silakan pergi dan mati, ucap Yuan Be saat melancarkan serangan diam-diam yang sayangnya bisa diblokir oleh Ziruyan yang langsung menjawab itu tergantung pada apakah kau memiliki kemampuan atau tidak. Melihat bahwa serangan esnya berhasil menggores pipi Yuan Be, Ziruyan menjadi semakin percaya diri sehingga dia segera menyiapkan formasi es miliknya dan mencoba menyerang. Tetapi sayangnya semua itu tak selancar sebelumnya karena dengan kekuatan fisiknya yang jauh lebih unggul, dengan mudah Yuan Be mampu memblokir serangan es yang datang, bahkan dia juga memberikan pukulan pada Ziruyan yang untungnya pukulan tersebut langsung diblokir oleh Lu Shaoyuan meskipun mereka berdua masih saja terdorong mundur. Ziruyan kemudian bertanya, mengapa dia malah memblokir serangannya dan bukan menyerangnya dari belakang ketika Yuan Be menyerang dirinya. Menanggapi itu, Lu Shaoyuan hanya berkata bahwa alasannya karena orang tua tersebut sudah terlalu lama mengelola fisik yang mana serangannya benar-benar akan berakibat sangat fatal jika mengenai Ziruyan, bahkan mungkin dia akan langsung mati atau cacat.
Orang tua itu adalah sains fisik, sebuah eksistensi yang melanggar batas dalam kultivasi fisik alam sains tingkat ke-10. Jika itu di dunia luar, kaisar ini secara alami dapat memutar lehernya. Tetapi sayang sekali di tempat ini kekuatan kaisar ini dibatasi, tambah Lu Shaoyan. Melihat situasi mereka yang benar-benar tak diuntungkan, Ziruyan lantas menyuruh Lu Shaoyan untuk menemukan kesempatan dan pergi melarikan diri. Tidak ada kesempatan untuk melarikan diri sekarang dan pihak lain juga mungkin telah menyegel pintu masuk dan keluar. Terlebih lagi, kaisar ini tidak akan melarikan diri. Kaisar ini ingin menghancurkan tulang orang tua sialan itu, ucap Lu Shaoyan yang benar-benar tak kenal takut. Setelah mentertawakan kata-kata Lu Shaoyan yang menurutnya hanya omong kosong, Yuanba kembali menyerang. Keduanya yang tak bisa melawan balik hanya bisa bertahan karena kekuatan fisik Yuanba benar-benar di atas mereka. Melihat kondisi keduanya, Dongfang Gaoxuan dan Zhao Tianji benar-benar senang. Bahkan mereka juga mulai mengoceh, yang mana intinya Lu Shaoyan yang telah mengkhianati mereka dan bergabung ke pihak Ziruyan sepenuhnya telah mereka sadari. Bahkan hal itu malah membuat mereka merasa senang karena sejak awal mereka cukup kesusahan berpikir tentang bagaimana membodohi dan juga menjebak Ziruyan. Jika kau dan Ziruyan dimasukkan ke dalam tungku perang untuk disempurnakan bersama, manfaatnya akan lebih mencengangkan. Bahkan mungkin bisa langsung berlipat ganda. Jadi terimalah nasibmu karena perlawananmu tidak ada artinya, tambah Zhao Tianji. Bahkan Yuanba sendiri juga sangat yakin bahwa nasib mereka berdua sudah ditakdirkan kalah oleh dirinya. Pastinya keduanya sama sekali tak mau mempercayai takdir konyol semacam itu, sehingga yang dapat mereka lakukan adalah berjuang sekuat tenaga sampai titik darah penghabisan. Tak mau tinggal diam, akhirnya Li Shuang dan yang lainnya ikut bergerak juga. Bahkan Li Shuang sampai meminta agar Ziruyan mengarahkan mereka untuk ikut menyerang karena mungkin juga itu merupakan pertempuran terakhir, sehingga jika mereka akan mati, mereka memilih mati bersama sambil melindungi Yan Agung. Melihat tekad semua orang, Ziruyan yang awalnya ragu akhirnya mendukung keinginan mereka. Bahkan Lu Shaoyan juga rela berjuang sampai mati dan sedikit menggoda Ziruyan bahwa sangat disayangkan dirinya belum banyak belajar darinya cara menjadi seorang kaisar yang baik. Namun meskipun sangat disayangkan bahwa mereka belum sempat mengucapkan selamat tinggal pada Xiao Tian, mereka sendiri cukup senang karena setidaknya orang yang mereka cintai selamat. Bersiaplah untuk bertarung sampai mati, ucap keduanya. Namun baru saja ingin memulai pertarungannya, dari sisi lawan tiba-tiba salah satu di antara mereka berteriak dan berkata bahwa orang-orang di pihak tetua ketujuh tiba-tiba mati dengan begitu cepat, termasuk penatua ketujuh sendiri. Bahkan seseorang telah membobol pintu masuk dan seiring berjalannya waktu, bahkan penatua ke-8 dan penatua ke-9 dari garis pertahanan kedua mati bersama dengan semua murid yang ada di sana. Dengan sikapnya yang mulai panik, Yuanba segera merebut token di tangan muridnya untuk mengecek sendiri. Dan di detik berikutnya, orang yang dimaksud sudah tiba, yang mana pastinya itu adalah karakter utama kita, Xiao Tian, sang dewa Perfect Sorceress yang kemunculannya benar-benar dibuat sangat megah.
Melihat reaksi orang-orang yang melihatnya, Xiao Tian benar-benar sangat bahagia dan bangga pada dirinya sendiri karena dia hanya menggunakan sedikit kekuatan langit dan bumi sudah bisa membuat semua orang tertegun dengan ketampanannya yang dari penjelasan Wang Cai, semua itu disebabkan oleh efek kobaran dan cahaya yang telah mencapai 100 juta poin ketampanan. Ayo katakanlah wahai barisan para penjahat, tanyakan dengan keras dan putus asa siapa aku, teriak Xiao Tian yang akhirnya memulai aktingnya sebelum akhirnya istrinya memanggilnya. Xiao Tian, kau benar-benar kembali kali ini. Kupikir aku tidak akan pernah punya kesempatan untuk melihatmu lagi. Begitu mendengarnya, keterkejutan langsung menghampirinya karena bagaimanapun juga saat ini dia sedang menyamar menjadi Hades dan sangat yakin bahwa orang-orang tidak mengenali identitasnya kecuali Ling Er, Yang Ming, dan Liu Yan yang ketika dilirik mereka bertiga hanya bisa menggelengkan kepala. Awalnya Xiao Tian hanya bisa menganggap bahwa semua itu pasti hanya karena kebetulan istrinya asal menebak. Tetapi begitu seluruh warga Yan Agung bersorak memanggil namanya Sang Dewa Sorceress, keterkejutan kembali menimpanya. Sedangkan Ziruyan, Lu Shaoyuan, Ling Er, dan juga Liu Yan malah mulai mentertawakannya. Padahal aku telah menyembunyikannya cukup baik, jadi kenapa Ziruyan dan Lu Shaoyuan masih mengenalku? Kenapa juga mereka berdua ikut tertawa? Apakah mata rakyat biasa sangat tajam? Itulah yang difikirkan oleh Xiao Tian sebelum akhirnya dia pun melepas topeng Hades lalu dengan ramah mulai menyapa semua orang yang terus memanggil gelarnya Dewa Perfect Sorceress. Liu Yan sendiri berpendapat bahwa identitas sang pangeran terbongkar bukan karena penyamarannya gagal. Sebaliknya, orang-orang mengenalinya karena cahaya yang dia pancarkan terlalu menyilaukan sehingga orang-orang sangat yakin bahwa keajaiban seperti itu hanya Dewa Perfect Sorceress yang bisa melakukannya. Lupakan saja, yang terpenting ini adalah tempat yang ingin ku jaga. Di sini ada orang yang ingin ku lindungi. Dengan adanya aku di sini, tidak ada yang bisa membuli mereka, ucap Xiao Tian yang meskipun tidak terlalu suka dengan gelarnya itu, dia memutuskan untuk melupakannya karena dia juga tak mungkin bisa menyangkalnya. Oke semua, mungkin cukup sampai di sini dulu video pembahasan kali ini. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton dan sampai jumpa lagi di video-video berikutnya.